saya ini si penjaga sape gitu. Oh iya Ya udah iya bilang, iya iya. Ini menarik banget Aku sih ini iya iya. itu kan lucu tuh. Tapi main sama siapa ya gitu. Akhirnya waktu itu yang kepikiran yang cewek-cewek Nanin sama satu lagi Rike. Tapi Rike itu main piano juga. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Biar enggak rebutan piano. Iya, akhirnya Rike main akordeon karena dia lagi seneng akordeon waktu itu. Lagi seneng nyoba-nyoba. Waktu itu berarti Rika baru mulai ngulik akordeon. Iya kayaknya deh. Jadi dan dia punya kan. Iya, Jadi seru nih kayaknya, coba deh bunyinya kayak apa, kan vintage juga gitu. Ya udah kita coba aja. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut keling wanita. Tekuk lutut di sudut keling wanita. Tekuk lutut di sudut keling wanita. Selamat datang di Office Hour. Nona Ria, dua wanita ceria yang memperkenalkan grupnya dengan suara dan musik jazz yang membawa kita ke era 1940 sampai 60-an. Dibawakan oleh Nanin Wardani dan Nisha Ardi, Nona Ria mengeluarkan lagu-lagu yang sederhana dengan lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mereka juga mengeluarkan album terbarunya berjudul Dengarkanlah Radio dengan harapan para pendengarnya bisa mendengarkan lagu mereka seperti di radio. Kira-kira seperti apa ya obrolan seru bersama wanita-wanita ceria ini? Ya langsung aja kita ngobrol bareng dengan Nona Ria. Here we go! Hai Dance Lover, welcome to Office Hour bersama gue Tanayu. Dan hari ini ceria sekali karena hari ini aku bersama Nona Ria. Senang deh aku bintang tamunya ceria begini, pasti rame. Apa kabar? Baik. Perjalanan ke Kuningan apakah menempuh macet atau tidak? Lumayan. Lumayan lah, tapi oke lah. Aman. Kalau dia deket tuh. Di mana emang? Kalibata. Emang dekat ya Kalibata ya? Lumayan lah. Oke lah ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar perjalanan Nona Ria dari dulu sampai sekarang. Udah pernah ada yang mengupas tuntas belum pembicaraan mengenai kalian ini? Udah pernah ya? Kayak potongan-potongan aja ya, maksudnya kayak nggak benar-benar dari ini banget. Oke, aku akan mengupas tuntas mengenai Nona Ria. Jadi setajam. Setajam. Pisau dapur. Sebenarnya aku tuh dari dulu kayak
kalian ini menamakan diri Nonaria itu datangnya awalnya dari mana? Ini pertanyaan standar, tapi ini penting. Iya, iya. Yang punya ide awalnya Nesya untuk nama itu. Oh gitu. Lagi nongkrong aja di rumahnya dia nih. Kita kan kerjanya dulu tuh kalau misalkan mau workshop mau apa kita nongkrong aja di rumah dia santai ngopi-ngopi ngobrol-ngobrol. Terus kepikiran kayak kenapa nggak nama ini aja karena kan Nona tuh identik tuh panggilan orang zaman dulu tuh Nona, Nona tuan, Iya, Nyonya gitu kan. Nona kan ini kita lagunya riang-riang nih, Ria aja Ria kayak Taman Ria gitu kan, Nona Ria gitu. Biar selalu membawa keriaan ya. Iya. Emang sih paling ria. Asal bukan Ria. Bukan riang tapi ria. Taman Ria mungkin nggak udah pada lupa kali ya Taman Ria itu. Aku nggak tahu Taman Ria belum lahir deh Oh kayaknya. iya. Nah tapi emang dari awal pada saat kalian pertama ketemu itu di KJK. KJK, kan? Iya betul. Pertama temu di KJK itu emang kayak apa yang pertama kali bikin kalian ngerasa, kan komunitas itu kan gak cuma kalian berdua doang kan, dan ada yang lain juga. Apa yang bikin kalian ngerasa klik satu sama lain, terus akhirnya kayak ayo kita kayak ngeband seru gitu. Enggak, aku nggak klik. Ya biasalah, Pulang-pulang. namanya juga rumah tangga ya. Perbenan kan gitu ya Iya. rumah tangga. Sebelumnya kita KJK kita jelasin dulu kali itu adalah komunitas jazz Kemayoran ya. KJK komunitas jazz Kemayoran ya, Dance Lovers. Itu dari zaman kapan ya KJK tuh? 2007, 8? Iya, 2007. Segituan ya. Sumpah. Itu waktu itu pertama kali lihat KJK tuh dari milisnya mereka. Jadi mereka punya mailing list ya. Betul ya. Iya kan? Lu ikut nggak mailing list? Gue awalnya ke KJK lewat mailing list itu sih nanya, Nah. boleh main nggak di situ? Nah itu, tuh dulu tuh kayak gitu karena nemu, seru ya. iya akhirnya ketahuan nih mereka ngumpulnya di mana, akhirnya datang nonton bandnya dia dulu Zini ya, Terus vokal grup terus dia main piano gitu kan, terus ada vokal grup, berempat ya, vokal Berempat yang nyanyi. grup. Iya pokoknya dia udah legend lah dari Oh, awal. masih. Kalau kan dulu masih meniti karir, baru lulus SMA gitu. waktu itu. Oh, oke. Ini benar apa nggak nih? Lah, bener. Oh, benar. Oke. Jadi pertama lo nonton. Iya, nonton dia. Iya, Terus Zini akhirnya ya, jadi waktu itu. karena sering ketemu di komunitas beberapa kali lah gitu. Dia sebenarnya nggak terlalu banyak nongkrong sih. Tapi karena dia dari dulu udah melanglang buana nih main sama siapa. Iya, terus kita ketemunya wedding kan dulu. Iya, Ketemu jadi di kan Weddingan kayaknya. wedding. Biasa kan kalau musisi gitu kan suka ini main sama ini, main Iya, sama ini. gitu. Ya udah itu jadi suka ketemu aja di. Oh, pianisnya dia gitu. Gig bareng. Gig bareng. Terus akhirnya Terus sampai akhirnya akhirnya menjadi sampai bikin itu tuh gara-garanya kayak pengen bikin apa gitu sesuatu. Terus aku lagi seneng-senengnya dengerin Min Sonda. oke. Min Sonda terus dengerin lagu kayak saya ini si penjaga sape gitu. Oh iya Yaudah, iya. Ini menarik banget sih Ini iya. Itu kan lucu tuh. Tapi main sama siapa ya gitu. Akhirnya waktu itu yang kepikiran yang cewek-cewek Nanin sama satu lagi Rike. Tapi Rike itu main piano juga. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Biar nggak rebutan piano. Iya, iya. Akhirnya Rike main akordeon karena dia lagi seneng akordeon waktu itu. Lagi seneng nyoba-nyoba. Waktu itu berarti Rika baru mulai ngulik akordeon. Iya kayaknya deh. Jadi dan dia punya kan. Iya, Jadi seru nih kayaknya coba deh bunyinya kayak apa kan vintage juga gitu. Ah. Ya udah kita coba aja. Berarti konsep gaya bernyanyi yang seperti itu udah dari dulu awal nyanyi udah Iya, kayak iya. emang konsep itu yang udah diusung atau Diusung. ketika udah membentuk Nonaria? Dari dulu, dari Dari dulu. sebelumnya? Dari sebelumnya. Itu kan gaya nyanyi yang vintage gitu ya. Zaman dulu tuh emang rata-rata nyanyinya gayanya kayak itu kan kayak gaya nyanyi itu juga seiring waktu tuh berubah. Berubah, benar. Nah itu. Jadi yang aku ambil gayanya yang masa itu. Pada saat itu tuh, tahun kalian debut tuh 2012 kan ya? 2012. 2012, aku tuh kalau nggak salah masih SD. Iya. SD-nya 10 tahun lalunya. Gitu. Terus apa sih yang bikin kalian kayak waktu 2012 itu musik di Indonesia lagi apa yang lagi menjamur ya? Ingat nggak sih? 2012 apa ada yang ingat nggak? Ih gimana sih nggak ada yang ngasih gue? Kayaknya jazz juga gak sih? Lagi Maksudnya- mulai jazz ya? Di industri musik Indonesianya Indonesia. ya? Apa ya? Band-bandan kayaknya. Iya band-bandan. Iya band-band. Maksudnya di masa itu kan bisa dibilang Nonaria satu-satunya gitu bener-bener. Waktu itu Iya waktu itu satu-satunya. Apa yang bikin kalian kayak
mari yuk kita sikat lah dengan konsep ini gitu. Karena pengen aja sih ya. Iya, dulu awalnya juga kita belum punya lagu sendiri juga sih. jadi Jadi cover, mainin lagu Indonesia lama, mainin lagu jazz standards. Ya jazz standard selama Jadi belum terjun ke industri juga waktu 2012 itu 2012. belum. Oke. Mainnya masih di komunitas-komunitas Iya. juga. Pertama terus pertama kali mainnya ke Bandung Ke lagi. Bandung. Oh iya. Kemana inget Club nggak? jazz ya itu ya? Club Jazz nama acaranya. Jazz Sunday Jazz. Apa sih? Sunday Jazz Festival. Sunday Jazz. Ah. Nama tempatnya Play It For Me. Play For Me, Di betul. Bandung yang bikin acaranya Club Club Jazz. jazz. Betul. Bandung. Jadi pertama kali main di situ. Betul. Mainin jazz standar. Betul. Ya, campur. Campur lagu itu Lagu Penjaga Indonesia, Sapi ya, gitu. Oh. Tamasya ya? Tamasya, iya. Berarti emang dari awal kalian berdua gitu khususnya emang referensi musiknya sama lah ya. Serupa. Aku lebih sering dia juga dengerin tapi maksudnya bukan yang kayak invest banget dengerin itu kayaknya ya. Yang memperkenalkan Penjaga Sapi, Tamasya gitu juga Ines sih waktu itu yang dari siapa Nes? Dari ini apa? David Tarigan. Tarigan ya, Tarigan. Bikin apa namanya? Bikin Siapa apa? David David Tarigan? Tarigan bikin apa namanya? Apa tuh? Apa Pak? Irama Irama Nusantara. Irama Nusantara Irama maksudnya Nusantara. ya. Oke. Maklum ya, maklum. Kayak ibu Oh, kan suka jadi gitu ya. awalnya gara-gara dari racunnya dari Racun Irama Irama Nusantara. Tapi dulu juga Irama Nusantara tuh orang belum banyak tahu Iya, juga. belum yang tahu kan. Karena dia mendigitalisasi kayak vinil, Iya. pokoknya rekaman-rekaman itu Musik-musik Indonesia betul. klasik lah gitu. Jadi kayak pengarsip kan gitu. Iya, pengarsipan. Dan itu aku taunya dari basisnya Arum Tala, Arini. Nah, karena dulu kita satu kampus. Oh, dari situ ngulik. Tuh, terus kayak lucu banget sih. Lucu, nih. gitu. Akhirnya kasih denger dia juga lucu gitu. Gitu. Terus Jadi akhirnya kan kalian berarti sebenarnya awalnya nggak berpikir untuk bikin lagu sendiri. belum. Belum, masih jauh itu. Iya. Itu panjang tuh Panjang. perjalanannya sampai jadi lagu sendiri. Sampai berarti kan soalnya gue juga sebenarnya denger Nonaria itu dari sebelum ada single Iya. kalian gitu, dari dulu masih mainin ya jazz standar di komunitas cover gitu kan. Berapa lama akhirnya sampai kayak oke lah, Main lama. apa kayak akhirnya yuk bikin lagu yuk gitu, waktunya kita bersinar gitu. Ayo silakan diceritakan. Kalau ayo bikin lagu yuk itu ada ceritanya lagi tuh. Itu karena jadi kan sempet vakum kita karena waktu itu kan Ines, aku, Rike gitu. Rike tuh 2000 berapa sih? 14, 15. Kayaknya 2014 tuh nikah. Nikah lalu pindah. Siapa nih yang domisili. nikah duluan? Rike Oh, Rike yang nikah. main akordeon. Dia nikah langsung pindah ke Papua. Oh, Ongkosnya mahal ya. ya karena itulah akhirnya ya. Terus vakum tuh, vakum. Oke. Karena nggak tahu kita mau ngapain gitu kan. Dan emang belum ada tujuan Belum ada waktu itu. tujuan. Kita sempet rekaman tapi cover juga ya sama cover Rike. juga. Iya betul. Benyamin. Nama albumnya Benyamin on Jazz. Benjamin kompilasi. Jazz, kayaknya aku tahu ya. Aku dengerin. Oke. Iya, ingat. Nah, dari situ Dari situ. awalnya. Barulah. Terus Kita vakum. Terus tiba-tiba 2016 tuh komunitas Sisterhood Gigs. Sisterhood. Ya, Sisterhood. Kikan, Ya. siapa Sashi kan dulu ya. Waktu itu yang ngontak aku waktu itu. Kontak dulu ya maksudnya. Tere. Oh iya, Tere. Jadi Sebelum kayak- berpindah menjadi anggota. Iya. 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 Terus Tere bilang, Nonaria mau main nggak di Sisterhood Gigs gitu. Sisterhood Untungnya dulu dia nanya ini masih ada nggak ya kan? Oh iya, benar Terenya nanya, Nonaria masih ada nggak ya? ngakak. Saking hilang dari peradaban. Terus Mau main nggak gitu. Terus kalau ini mesti bawain 2 lagu original ya kalau nggak salah. oh gitu Wajib. awalnya. Oke. Terus aku sebentar ya tanya Ines dulu gitu kan. Kontaknya sini ada yang kontak gini gimana mau main nggak? Tapi kita nggak ada lagu gitu kan. Terus ya udahlah sikat aja gitu. Akhirnya Langsung bikin lagu aja gitu. Jadi waktu itu terus karena mau ngapain berdua doang juga gitu kan. Waktu itu mikirnya akhirnya disitulah Ines ngajak Yasinta. Oh. Ines ajak Yasinta.
Terus untuk lagunya ya bikin lumayan kilat sih ya. Lumayan itu Waktu itu berarti lagu yang mana tuh? antri Sama santai. sama santai. Antri sama santai. Antri Oh sama iya, santai. santai itu tuh Dari berarti lagu zaman itu. dadakan. Maksudnya Sebenarnya kayak, bukan sebenarnya bukan dadakan. Oke. Melodinya sudah pernah lagu itu sebenarnya sudah pernah ada, tapi tidak sesuai konsepnya karena kita kan pengennya Indonesia banget. Oke. Udah mulai pikiran nih bahwa kayaknya konsepnya bagusan pakai bahasa Indonesia gitu. Lagu itu dulu teksnya bahasa Inggris dan itu sebenarnya ini agak serem nih guys. Oke. Oke, bisa di zoom? Sebenarnya coba zoom. Zoom. Yang mana tapi yang ini? Itu sebenarnya dulu buat mantan pacar aku yang meninggal Oh, oke. gitu. Jadi dulu Ini kenapa jadi gini? ntar coba yang minor serem gitu. Kasih minor coba. Enggak yang serem coba. Yang serem. Horor. Gesu. Bisa tuh dapat ya? Terus waktu itu dia baru meninggal. Oke. Akhirnya aku bikin lagu itu sebelum kita mau ini. Jadi lagunya sudah pernah ada, tapi liriknya beda. Oke. Tapi itu nggak pernah aku apa-apain lagunya. Karena waktu itu, ayo nih butuh lagu baru. Ya udah ini aja, tapi aku ganti harusnya 4/4. Akhirnya aku ganti bikin 3/4, diganti liriknya. Tapi sebenarnya esensinya sama, mengenai tenang aja gitu. Nah, gimana Dance Lovers? Seru kan obrolan gue sama musisi-musisi Indonesia? Nah, sambil dengerin gue ngobrol-ngobrol sama para musisi, jangan lupa untuk cek link di bawah ini buat ngecek ada barang-barang seru apa sih di sini? Jangan lupa diklik ya. Karena dia sebelum meninggal itu agak nggak tenang. Gitu. Oke. Berarti, wow, aku penasaran sih. Dulu udah ada lirik bahasa Inggrisnya nggak? Ada. Dan itu pas Boleh aku nyanyiin dong. masalahnya Ingat nggak? Boleh nggak nggak sih? inget, masalahnya nggak ada di iPad. Karena iPadnya nggak bawa. aku penasaran kayak ketika lirik itu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia vibes-nya Kayak sama gimana apa nih? enggak? Are you okay, dear? Are you okay? Merinding lagi You're gue. pale and gray, dear. You're apa gitu tuh. Aku lupa. Tapi pokoknya ada aku ngomong kamu pucet banget, bilang kayak gitu. Terus aku bilang kayak are you okay? Terus di lirik terakhirnya kayak it all will be okay. Jadi kayak udah tenang aja ya, bener tenang aja, tenang selamanya dia. Semoga ya. Oh, Gitu. oke. Itu Lagunya gitu. berarti ini fun fact ya? Ah, bener. Ini fun fact maksudnya kayak aku baru tahu. Dan ininya beda ya kayak maksudnya vibes-nya ketika menjadi bahasa Indonesia Ya. sama bahasa Inggris kayak mood yang dirasain Beda. beda. bener. Gitu. Menarik. Itu berapa lama prosesnya sampai akhirnya jadi si santai saja terus dibawain ke, kan itu kan berarti dadakan dong di telepon. Itu rekaman dulu apa langsung dibawain live? Langsung lah. Langsung nggak ada rekaman kita, karena kita akhirnya aku langsung ganti kira-kira beberapa hari lah aku mikir dia bikin apa, langsung ya kita workshop ya. Iya, kayak latihan sekali 2 kali kali Sekali ya. 2 kali. Ya emang kalau udah jago mah latihan sekali 2 kali jadi ya. Amin. Kalau udah ketemu chemistry-nya juga ya. Sekali 2 kali terus langsung sisterhood tuh waktu itu di mana ya gig-nya? Pavilion. Pavilion Iya di 28. pavilion, masih ada nggak sih itu pavilion? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Lama. Jadi ini mungkin buat dance lovers yang belum tahu, waktu itu Pavilion 28 itu jadi salah satu tempat bisa dibilang kayak jadi wadah komunitas juga ya. Jadi kalau misalnya mau bikin gig gitu kayak ini kayak sisterhood tuh musisi-musisi perempuan, terus kadang-kadang ada macam-macam lah gitu, macam-macam musisi alternatif apa gitu-gitu kayak bikin event-event musik di situ gitu. Lumayan seru lah gitu. Nah ini santai kan viral tuh ya. Viral banget itu lagu. Kalau zaman sekarang mah viral lah pokoknya. Viral banget lah pokoknya kan tuh lagu. Terus dijadiin soundtrack film horor, Hutang Nyawa. Iya lagi. Udah tadi lagunya horor, Kembali makanya. Terus gimana kalian rasanya lagu yang tadinya didiemin, terus kan ternyata sejarahnya lagu ini menarik banget sih kalau dipikir-pikir sampai akhirnya bisa jadi viral, dijadiin sebuah soundtrack. Kalian waktu bikin lagu ini kayak pada saat lagu ini udah jadi lagu santai dalam bahasa Indonesia, kepikiran gak kayak wah ini This Is It nih lagu nih kayaknya ini deh gitu punya potensi gitu? Enggak. Itu juga setelah kita rilis tuh 2018. 18 iya. Viralnya itu kayak
2 tahun lalu? Iya, kayak baru setahun 2 tahun lalu kan, berarti 2023 nggak salah ya. Iya, Tiba-tiba segituan lah. kok streamnya naik? Kayak Apaan 5 nih, tahun gitu. kemudian. Oh iya ya, bener ya. Iya, jadi kita nggak ada ekspektasi apa-apa gitu loh sebenarnya. Karena kita dulu pertama kali rekaman pun kita memang tidak pernah ada ekspektasi untuk kayak kita harus jadi gini, harus jadi. Justru mikirnya kita bikin ini ada yang dengerin nggak? Permasalahan semua musisi. Kayak gitu. Ya udah bikin aja lah. Bikin aja lah gitu ya, yang penting seneng. Terus akhirnya, nah berarti kalian bener-bener ini nggak sengaja viral dengan sendirinya? Nggak tahu, kita tadinya nggak tahu. Awal tahunnya viral gimana tuh? Streaming naik. Streaming naik. Sama lu suka dikirimin orang nggak? Tek-tekan TikTok tiba-tiba banyak gitu. Iya gitu. Nggak, kita nggak ada TikTok. Kan dia dulu nggak ada TikTok. Kita dulu nggak ada TikTok. Baru bikin baru ya. Baru bikin karena viral ya. Di Instagram. Oh, oke. Tiba-tiba kayak ada yang suka ngirim gitu. Ah. Ya kan ngirim ke lu nggak teman-teman? Iya, iya gitu? kadang suka ada reel apa pakai lagunya itu. Iya. Nah, coba. Nah ini album pertama Nonaria kan kalian tuh punya lagu judul unik-unik banget ya. Maling jemuran lah, sayur labu, antriu. Ini kayak konsep judul ini datangnya dari mana? Nah, Dari langit. Atau dari awal sebagai band kayak ayo kita bikin lagu dengan judul-judul kayak gini, ada inspirasinya nggak sih? enggak. Itu karena kita orangnya tuh apa adanya banget. Jadi dulu juga maksudnya ya Sinta ada gitu ya waktu di album pertama. Kayak apa ya? Udah ini aja lah gitu. Udah itu aja lah. Jadi yang apa adanya aja. Lagu tentang apa? Antri. Ya udah antri yuk gitu. Antri. Lagu tentang apa? Santai. Lagu tentang apa? Masak sayur labu. Ya sayur labu aja gitu. Lagu tentang apa? Maling jemuran. Ya udah maling jemuran. Temanya kan kalau orang kayak tema cinta ditinggal patah hati gitu kan gitu rata-rata gitu ya kayak sebagian besar gitu atau mental health gitu misalnya kayak gitu ini kan kayak yang kalian bikin kan temanya sehari-hari gitu loh permasalahan ibu-ibu di dapur gitu. Iya benar. Berarti emang datang dengan sendirinya tanpa kalian pikirkan konsep sebelumnya atau Iya, nggak dipikirin. Maksudnya bukan yang nggak mikirin bodo amat maksudnya. iya Ya langsung aja lah kita gitu, straight to the point aja orangnya. Orang-orangnya juga kita kayak begitu sih. Kalau kalian pada cukup straight to the point. setiap waktu nyiptain menciptakan sebuah album gitu kan ada orang ya ada musisi yang kayak emang udah bikin aja atau yang oke, kita menyiapkan satu konsep gitu besar temanya ini terus nanti ya berarti lagunya ini gitu konsep ceritanya. Kalau kalian gimana? Oke, itu karena ini album pertama ya. Belum ada tema, tapi kalau kita bisa lihat benang merahnya itu benar tentang sehari-hari, tentang keseharian, hal-hal bukan remeh tapi ya hal simple ya sederhana, Iya. hal-hal sederhana. Sama emang kita sempat kepikir sih kayak waktu itu agak bosen juga ya kayak apa-apa cinta-cintaan Betul, gitu. betul. Jadi ya udah yang sehari-hari aja yang di sekitar kita. Memang cinta itu tema yang tidak pernah usang ya. Iya, Gitu. betul. Pasti orang akan selalu. Tapi mengapa tidak kita bikin dengan tema yang lainnya? Karena inspirasi itu kan datang dari mana aja. Lampu bisa jadi lagu. Betul. Kalau kamu adalah seorang seniman gitu, inspirasi itu bisa datang dari meja, dari handphone, dari laptop, dari kursi, bantal, apapun itu gitu. Betul. Semua tuh ada ceritanya. Kita bikin orang yang bikin sofa ini ada ceritanya nggak sih gitu? Betul. Ya kan? Gitu. Nah, begitu Dance Lover paham mengapa bisa terjadi. Tumben. Nah, ini nih ada fun fact nih. Nes, Apa? katanya dulu sebelum sama Nonaria sempat jadi penyanyi dangdut itu, betul? Apa? Waktu tamasya ke Binaria. Sempat ortungan gitu Benar. gimana dari penyanyi dangdut ke musik jazz? Bukan jadi penyanyi dangdut, tapi saya juga menyanyikan Lagu dangdut ya. Ini siapa ini yang bilang jadi penyanyi dangdut ini? Coba tanggung jawab. Salah itu. Tapi jadi penyanyi dangdut tuh susah loh. Iya kan? Tapi karena bisa, maksudnya karena dulu tuh namanya nyanyi ortung ya, organ tunggal. Ini pada tahu Ini organ tunggal? literally ortung gitu. Iya. Jadi biduan ortung gitu. Iya, biduan ortung. Pakai goyang nggak? Enggak lah. Itu kan biasa, maksudnya kalau kadang Iya. halal bihalal RT Iya. mana gitu, ya udah, ya mereka mampunya nyewa ortung, nyanyi gitu. Ya udah gitu aja, kalau enggak di pabrik waktu itu pernah di pabrik. Oh iya? Heeh, pabrik. Ortung.
Ortung. Ortung di pabrik kayak gimana tuh? Jadi Acara nih. buka jadi Riot gini gitu. maksudnya Ortungan. tentang ting dang ting tak ting tak. Tapi ada swingnya loh. Iya makanya tetap ada swingnya. Lagu ininya soundnya saxophone. Saxophone keren juga sih. PSR. Aduh. Apa tadi? Ortung di pabrik. Ortung di pabrik itu di apa tuh kawasan industri tuh apa namanya? Cikarang. Di Cikarang. Nyanyi lah. Itu kan semua pekerja pabrik gitu, apa buruh pabrik. Terus mereka halal bihalal lagi makan apa gitu ya udah sendiri. Udah gitu begitu dikasih lagu ini. Aduh apa namanya itu? Apa lagu dangdut yang ini banget? Yang semua orang tahu. Kopi dangdut bukan? Kopi dangdut juga. Ya. Dangdut itu udah Mungkin di kopi dangdut deh waktu itu, tapi sebenarnya bukan itu lagunya. Lagi ini terus mereka kayak Nurlela. Bukan dangdut. terus itu panggungnya cuma segini nih. Kira-kira tingginya segini. Digini-gini nama abang-abang. Gue gak Serius? Iya. Padahal goyang juga enggak, nyanyi biasa aja. Mulai gini-gini. Ada nyamuk kali. Iya mungkin. Ya awas mbak. Gitu. ada lalat nih mbak, takut masuk. Oh iya. Oh gitu. Iya. Nah, padahal ketutupan ini ya organ nih. Jadi benar-benar main organan gitu. Enggak. Jadi ada pemainnya, pemain organnya. Ada pemain organ, aku nyanyi. Nyanyi. Oh. Dulu juga bahkan reguler zaman di ini jadul banget ya, KTS. Cafe Tenda Semanggi. Cafe Tenda Semanggi. Tahu nggak Cafe Tenda Semanggi? Iya Nah, kamu ketawa. Tahu Yang ketawa berarti nggak jauh-jauh umurnya. Oke. gitu. Dulu nyanyi reguler di situ juga pakai organ tunggal, nyanyi udah. Terus sebelum itu ngeband juga tadi sama Zinia. Ya ngeband. Ngeband sebelumnya berapa lama sebelum mencapai ke Nonaria ini? Mencapai ke Nonaria. Apa ya? Nonaria berarti kita mulai tahun berapa? 2012 mulanya. Lu dari kapan? 8 tahunan kali ya. Berarti cukup lama. Iya. Cukup Iya. lama. Oh. Aku baru dulu tuh SMA berarti 2006 lah, 2006. Nonaria bakal akan terus bertahan dengan influence jazz gak sih? Aku rasa kita masuk techno kali ya. Ya, kalau kayaknya sih kalau menurut aku cocoknya EDM sih. Iya. Ya, trance. Enggak lah. Kayaknya karena emang kalau aku sih suka ya. Jadi Iya kayaknya maunya tetap di sini mungkin aja. tetap ada influence-nya sih kayaknya nggak bisa hilang Nggak ya. bisa hilang Ya, kayaknya. kebayang sih Nonaria 250 BPM gitu. coba dibayangin deh. Santai saja. Jadi gak santai ya. Jadi nggak santai. Oke, dan Lovers ini kalau diterusin sih kayak satu segmen ada 20 hari sih. Sorry. Aduh, aku bahagia sekali bertemu dengan bintang tamu ceria-ceria ini. Jangan kemana-mana, tetap di Office Hours karena kita bakal ngobrol lebih banyak dengan Nonaria. Kalau harus milih ya yang berkesan Pelita itu berkesan karena Iya. yang pertama dikeluarin, terus yang bener-bener intimate berdua gitu. Intimate berdua gimana tuh ngerjain? Maksudnya Titik awal. musik yang itu di track itu bener-bener kita berdua doang yang main, nggak ada additional, nggak ada. Betul. Oh di Pelita itu bener-bener berdua? Ya. Betul. Nah kenapa akhirnya di Pelita bener-bener nggak ada yang lain? Mau bener-bener berdua aja? Iya representatif bahwa makanya itu juga jadi lagu pertama yang sebelum album untuk ngasih tahu kalau ini ya kita tinggal berdua gitu. Hai, jangan lupa nonton Office Hour bersama gue, Kanayu. Dan pastinya gue gak sendiri karena bakal ada musisi-musisi seru lainnya. Karena kalian mau nonton lebih lengkap, jangan lupa download Dancego karena kalian udah pasti gak bakal nyesel. Karena di Dancego banyak banget konten-konten seru lainnya. So, langsung download ya.